Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Dandi Ayubi, jurusan Hukum Keluarga dengan MKM 1921010026. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi guna untuk menyelesaikan UAS Hukum Perdata Internasional dengan 11 materi. Materi yang pertama yaitu hukum antar tata hukum, yaitu hukum antar tata hukum itu atau hattah merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan pada saat yang tertentu juga. Profesor Sudargi Gautama membagi hattah menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada hattah intern yang termasuk ke dalam hukum. Di dalamnya adalah hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, dan juga di dalamnya itu ada hukum antar agama. Dan yang kedua itu ada hattah ekstern, yaitu HPI misalkan. Oke, baik, yang kedua itu ada titik-titik pertalian, yaitu titik pertalian atau titik taut adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau suatu hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan. Untuk mengetahui hukum apa yang harus dilakukannya di dalam menyelesaikan suatu perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur asing. Hukum hakim ini harus mencari titik taut yang ada atau berkaitan di dalam masalah HPI tersebut. Nah, dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Oke, yang ketiga itu ada prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan seseorang atau warga negara asing erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya hukum nasional tersebut yang ditentukan oleh keluarga negaraannya melekat dan mengikuti kemampuan seseorang yang pergi. Sedangkan prinsip domisili tersebut bertitik berat pada segi teoritas yang menentukan bahwa semua hubungan-hubungan yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan, status personil yang ditentukan oleh domisilinya. Semua negara Inggris yang disebut common law. Yang keempat ada penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi itu menunjukkan kembali kepada sistem hukum yang pemula yang menunjuk. Renvoi tersebut terjadi disebabkan karena di dalam penentuan sosial atau penentuan status personal negara-negara di dunia yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di dalam HPI tradisional dikenal sebagai dua jenis single renvoi. Yang pertama itu remission atau penunjukan kembali, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Yang kedua itu ada transmission atau penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lainnya. Yang kelima ada kualifikasi. Kualifikasi itu adalah melakukan klasifikasi suatu istilah sehari-hari ke dalam istilah hukum. Kualifikasi tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama kualifikasi lex fori. Kualifikasi lex fori itu adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan suatu istilah hukum berdasarkan hukum sang hakim. Yang kedua ada kualifikasi lex cause. Cause adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI yang bersangkutan. Yang ketiga ada kualifikasi otonom, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan perbandingan hukum. Yang keenam ada ketertiban umum. Ketertiban umum itu adalah suatu konsep yang mengesampingkan berlakunya hukum asing
yang seharusnya berlaku, karena hukum asing tersebut bertentangan dengan sendi-sendi asas hukum sang hakim. Ketertiban umum itu bersifat relatif. Maksud dari sifat relatif itu yaitu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor waktu, faktor tempat, dan faktor intensitas. 7. Ada penyeludupan dan ketertiban umum. Ketertiban umum dan penyeludupan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Kedua-duanya ini bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyeludupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Perbedaan antara ketertiban umum dan penyeludupan hukum ialah bahwa ada yang pertama, kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap telah berlaku, sedangkan dalam penyeludupan hukum kita saksikan bahwa hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tetap pada suatu peristiwa tertentu saja. Yakni misalkan karena ada seorang yang mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat menghindari pemakaian hukum nasional itu. Yang ke-8, pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan suatu kontrak. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pemilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum dari lex fori dan merupakan penyeludupan hukum. 9. Hak-hak yang telah diperoleh. Hak-hak yang telah diperoleh dipergunakan untuk mengedepankan bahwa perubahan-perubahan dari fakta-fakta yang menyebabkan dalam suatu hubungan tertentu diperoleh suatu kaidah hukum tertentu jika akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula itu. Menurut Profesor Wirjono Projodikoro, menggunakan istilah pelanjutan keadaan hukum untuk istilah hak-hak yang telah diperoleh. Teori hak-hak yang diperoleh mempunyai hubungan dengan bagian HPI yang lain, misalkan yaitu ketertiban umum dan penyeludupan hukum. Jika dengan pengakuan putusan asing, hak-hak yang telah diperoleh dapat dianggap sebagai kebalikan dari ketertiban umum. Dalam hak-hak yang diperoleh diutamakan hukum asing dan dikesampingkan hukum nasional. Dengan ketertiban umum diutamakan hukum nasional dan dikesampingkan hukum asing. 10. Persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan merupakan bagian teori umum HPI yang di waktu akhir ini telah memperoleh banyak perhatian para sarjana. Dengan bagian lain dari teori umum HPI terdapat hubungan erat, misalkan dengan masalah kualifikasi dan Renvoy dan dengan masalah hak-hak yang telah diperoleh yang secara tersendiri. Persoalan pendahuluan terjadi apabila putusan akhir dalam suatu persoalan HPI diajukan di hadapan hakim suatu negara bergantung pada pemecahan terlebih dahulu dari suatu persoalan lain yang merupakan persoalan pokoknya. Yang ke-11 yang terakhir yaitu ada penyesuaian. Penyesuaian terjadi apabila dalam suatu peristiwa HPI tertentu sang hakim memakai hukum asing yang harus berusaha untuk memasukkan hukum yang lain di dalam pengertian-pengertian hukum. Terminologi hukum dari negara sendiri. Beberapa contoh tentang penyesuaian lain: akte otentik, adopsi, truk, hak waris dan adopsi, dan kecelakaan pesawat terbang. Teori penyesuaian berhubungan dengan bagian HPI lainnya, yaitu dengan kualifikasi, persoalan pendahuluan, dan ketertiban umum. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ada 11 materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.